saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita doa dan pemulihan. Kita percaya Allah hadir pada setiap kita di rumah masing-masing, dalam ibadah kita ini, dalam hati kita, sehingga bersama dengan para malaikat di surga kita akan memuji Allah kita yang luar biasa. Sebelum kita menaikkan puji-pujian kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau selalu menemani, menjaga, melawat kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami memulai ibadah pemulihan melalui online ini Tuhan, supaya semua kami pekerja dari Yayasan Sola Gracia yang membuat bagian dari pelayanan ini, kiranya Tuhan mengurapi kami satu persatu Tuhan, supaya jemaat-jemaat yang mendengarkan kebaktian pada hari ini, jemaat mendapatkan urapan datangnya dari Tuhan kepada jemaat-jemaat. Bapa, begitu juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa agar semua kegiatan yang kami lakukan di dalam ibadah kami, kiranya Tuhan campur tangan untuk kami semua Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa kami yang kami lakukan, supaya berkat-berkat-Mu tidak terhalang buat kami Bapa. Di dalam ibadah kami ini Tuhan, mulai awal, pertengahan sampai akhirnya, Tuhan tetap bersama kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan dalam hidup kita, atas setiap kebaikannya, atas setiap perbuatannya yang luar biasa. Untuk itu mari kita nyatakan lewat pujian kita bahwa kita akan tetap bersuka cita walau apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita percaya Tuhan selalu merancangkan masa depan yang baik bagi kita. Adalah sukacita di hatiku. Tuhan
saya tetap bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa ada dalam kita dan selalu ada untuk kita. Terima kasih ya Allah kami yang baik. Ya Tuhan, kami datang memuji Engkau. Kami datang menyembah-Mu Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa, memandang-Mu di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup kami Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu
Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kekuatan baru selalu Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Inilah bagian pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Kiranya semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku bersama-sama, kita semua yang telah memuji Tuhan, kita katakan amin. Saudaraku, marilah kita berdoa menaikkan puji syukur kita kehadirat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, siang ini kami datang kepadamu ya Bapa di dalam doa pemulihan ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu Bapa. Sebelumnya suci kuduskan dulu hati kami Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Agar seluruh doa-doa kami boleh Engkau jawab sesuai dengan waktumu ya Bapa. Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan. Beberapa hari yang lalu terjadi banjir bandang di Gorontalo ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang terkena dampak banjir bandang ini ya Bapa. Cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Kuatkan mereka Tuhan, agar walaupun mereka terdampak akibat banjir bandang ini ya Bapa, mereka tetap setia, tetap berseru-seru kepadamu, minta pertolongan ya Bapa, agar sesuai waktumu Tuhan, Engkau memberikan berkat-berkat kepada mereka yang terdampak akibat banjir bandang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga juga kami mau berdoa karena gereja-gereja yang ada Bapa di bangsa kami di Indonesia, begitu juga di dunia ya Bapa. Biarlah Engkau mempersatukan pucuk pimpinan gereja-gereja yang ada ini ya Bapa, agar seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapa boleh menabur kebenaran firman-Mu kepada jemaatnya ya Tuhan, boleh menghimbau kepada jemaatnya untuk melakukan doa-doa syafaat mereka ya Bapa, agar kami semua boleh berseru-seru minta pertolongan kepadamu akibat COVID pandemi ini ya Bapa, agar kami boleh Engkau kuatkan Bapa, Engkau hiburkan kami semua walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi melalui gereja-gereja yang ada Bapa, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga juga kami mau berdoa akibat COVID-19 ini ya Bapak. Banyak saudara-saudara kami yang di PHK Bapak. Maka kami dengan kerendahan hati mohon kepadamu ya Bapak, Engkau memulihkan perekonomian bangsa dan negara kami ya Bapak, agar perusahaan-perusahaannya sudah terpuruk Bapak boleh segera bangkit kembali ya Bapak, agar mereka boleh membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang telah di PHK Tuhan, agar seluruh mereka yang membutuhkan pekerjaan Bapak boleh kembali bekerja untuk mereka mencukupkan segala kebutuhannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak di sorga juga kami mau berdoa karena negara kami sudah mengeluarkan peraturan untuk new normal ya Bapak. Biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan hikmat kepada kami seluruh rakyat Indonesia ya Bapak, agar kami boleh menerima keadaan new normal ini ya Bapak. Kami boleh berhikmat kepadamu ya Bapak, mengikuti semua protokol yang sudah disiapkan oleh bangsa, presiden kami, pejabat-pejabat kami ya Tuhan, agar kami boleh mengikutinya ya Bapak. Tidak ada yang membangkang Tuhan, tapi kami boleh mengikutinya dengan sejujur-sejujurnya ya Bapak. Begitu juga Tuhan, kalau tidak perlu Bapak, kami tidak akan keluar rumah Bapak. Kami tetap berdiam di rumah sampai virus ini musnah dari dunia ini ya Bapak. Begitu juga Tuhan, kalaupun kami terpaksa harus keluar Bapak, kami boleh memakai masker Tuhan, menjaga jarak, tidak akan mengadakan kumpul-kumpul lagi ya Bapak, tapi kami tetap setia mengikuti protokol ini ya Bapak, agar mata rantai COVID ini Bapak boleh terhindar, musnah dari negara kami ya Bapak. Inilah Bapak rangkaian doa permohonan kami kepadamu ya Bapak. Kami yakin dan percaya kepadamu, sesuai waktumu Engkau akan menjawab seluruh doa permohonan kami, karena kami datang kepadamu Bapa di dalam satu nama, Yesus Kristus penebus dosa kami. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita yang sudah berdoa kita katakan amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
dan terang bagi jalanku, Tuhan. Kita semua, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai perenungan terhadap firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas penyertaan kami di hari-hari hidup kami sampai saat ini. Kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan. Walaupun kami ada pada badai arus hidup yang begitu mengerikan, menakutkan, tapi Tuhan tetap meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menopang kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada saat ini, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan untuk kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini merupakan sebuah perikop yang sering sekali kita baca. Mungkin sepanjang hidup kita, ya, sering bahkan juga berkali-kali, ya, sampai 10, 20, 30 kali kita dengar, ya. Tapi hari ini kita akan coba selidiki dan lihat kembali, ya. Kira-kira apa sih poin-poin yang cukup kuat untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup? Sehingga memang tema kita hari ini kita akan angkat, yakni finding true happiness in God. Dapatkan, temukanlah kebenaran sejati itu di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan adalah sangat dicari oleh setiap manusia. Jadi kalau ditanya, apa sih tujuan kamu hidup?
Jawabnya pasti akan mendapatkan hidup yang bahagia. Apa sih yang membuat kamu harus menikah? Maka orang akan jawab, untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kamu harus mengejar pendidikan tinggi-tinggi? Jawabnya pasti mendapatkan hidup bahagia. Tapi betulkah itu bisa membuat hidup manusia bahagia? Sampai hari ini saudara, ada poin yang kuat bahwa tidak ada namanya sekolah kebahagiaan. Tidak ada kursusnya. Tidak ada tempat yang bisa membuat orang bahagia. Orang bisa saja berangkat ke Bangkok. Orang bisa berangkat saja kemana pulau-pulau yang cukup terkenal di dunia karena keindahannya. Apakah itu langsung bisa membuat manusia berbahagia? Tidak, saya nggak yakin. Atau selanjutnya, ya, tidak juga ada waktu yang bisa membuat orang bahagia. Oh ya, kami akan berbahagia ketika ulang tahun, belum tentu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa menarik. Sebab apa? Kebahagiaan itu sangat dicari, tapi sekolahnya tidak ada, kursusnya tidak ada, tempatnya juga tidak ada, bahkan juga waktu untuk membuatnya pun tidak ada. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali memang ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, ya. Betapa banyak orang yang tidak memiliki kebahagiaan yang sejati saat ini. Mungkin mereka ada pada puncak karir, mungkin mereka sudah menjadi orang yang sangat terkenal, mungkin apa yang mereka mau raih sebelumnya sudah diraih. Tapi banyak juga yang tidak berbahagia. Mereka banyak yang mengejarnya lewat apa? Dengan memiliki harta yang banyak, memiliki popularitas, memiliki jabatan yang cukup tinggi. Mereka mengira dengan memiliki itu maka semua itu akan membuat mereka bahagia. Itu kejadian mereka pusing sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita kenal dengan artis dunia Paula Anderson. Dia seorang artis yang sangat talent. Dia mungkin juga adalah seorang pebisnis yang hebat. Tapi ternyata karir, popularitas tidak membuat juga dia mengalami sebuah progres hidup menuju bahagia. Kabarnya sekarang dia juga sudah mulai tumbur. Nah, yang kedua, siapa sih yang tidak kenal dengan Whitney Houston? Seorang wanita yang suaranya itu sangat luar biasa eksotik. Suaranya begitu merdu. Berapa banyak penghargaan untuk kemampuannya dalam menyanyi dia terima. Bahkan sebelum meninggal pun dia masih sempat juga didaulat untuk menerima Grammy Award terhadap bidang keartisannya. Tapi apakah dia berbahagia di tengah popularitas begitu, di tengah gemerlapnya? Namanya melejit. Atau mungkin orang yang cukup terkenal kaya seperti Adolf Markley, seorang milioner Jerman. Di tengah begitu dia berkelimangan harta dan kemudian dia juga mengalami pergumulan yang hebat, bahkan matinya juga. Dia menabrakkan dirinya di kereta api. Pertanyaan kembali, di manakah letak kebahagiaan itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang salah dalam memahami kebahagiaan. Sebab yang pertama, saudara, rupanya ada begitu banyak orang mendefinisikan kebahagiaan itu salah. Mereka mengira bahwa kebahagiaan adalah hidup tanpa masalah, hidup tanpa hambatan, selalu penuh dengan hal-hal yang manis. Tapi kalau saya mau katakan, saudara, sampai hari ini tidak ada seorang pun manusia yang hidup di muka bumi ini tanpa sebuah pergumulan. Tidak ada sebuah kehidupan yang terus manis saja, tidak. Tidak ada kehidupan tanpa hambatan. Yang kedua, kesalahan ketika orang memahami kebahagiaan adalah mereka mengira bahwa
kebahagiaan itu diberikan oleh sesuatu yang di luar dari dirinya. Misalnya dia merasa bahwa dia akan menjadi orang yang berbahagia ketika dia memiliki harta yang banyak. Dia mungkin akan berbahagia ketika dia memiliki pasangan hidup yang dia impikan, yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan menjadi berbahagia ketika dia memiliki popularitas, segala sesuatu yang ada di dalam luar dirinya dan sebagainya. Tentu ini juga kesalahan yang kedua. Yang ketiga, ada juga banyak orang mengira bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Banyak orang bilang mungkin ini masalah takdir, otomatis begitu saja didapat, tanpa sebuah perjuangan, tanpa sebuah kerja keras. Inilah 3 kesalahan manusia dalam memahami kebahagiaan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mencoba untuk melihat dari bacaan kita hari ini dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Poin yang pertama, saudara, dengar baik, kebahagiaan sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Itu poin yang pertama yang bisa kita dapatkan dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Kita coba lihat pada ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kebahagiaan sejati, poin pertama saya tegaskan kembali. Kebahagiaan sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Perkataan letih lesu di sini dan berbeban berat, itu berarti ada aspek psikis, ada aspek kejiwaan. Ada emosi, ada perasaan atau jiwa yang bermasalah, yang dilanda dan dibelenggu oleh kemarahan, kesedihan, kekecewaan, sakit hati, malu, ketakutan, keputusasaan, dan hal-hal lain negatif lainnya yang membuat orang tidak mengalami kebahagiaan. Secara sederhana saya mau katakan bahwa letih lesu itu adalah aspek psikis kita, kejiwaan kita. Dan di ayat ini coba kita lihat di ayat yang ke-28, Yesus menjanjikan satu hal yang sangat to the point, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya melihat sosok Yesus sangat luar biasa ketika dia berbicara, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahwa Yesus mampu menyembuhkan ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita, emosi kita, sakit hati kita. Dan perhatikan dalam teks ini yang sangat luar biasa itu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa aku? Dalam teks ini terus terang Yesus katakan, dirinya yang mampu membuat kita berbahagia. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kita dapatkan dalam teks ini kembali adalah apa? Pada ayat yang ke-28 kembali, sebagai poin kita yang kedua, kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan. Tidak ada pada tempat yang lain, tidak. Pulau-pulau yang indah, semuanya hasil ciptaan yang begitu luar biasa, belum tentu membawa kita kepada kebahagiaan. Sebab poin pertama kita katakan tadi bahwa kebahagiaan itu lega, letih lesu, itu berbicara masalah psikis. Nah,
saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, poin kita yang kedua yaitu apa? Kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan. Mari kita coba cek di ayat ini kembali. Ayat yang ke-28 bilang, saudara, ya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jawaban Tuhan tersebut ada di dalam firman-Nya. Firman-Nya mengatakan bila kita dilanda ketakutan, ya, bila kita, ya, mengkhawatirkan tentang kematian, firman Tuhan selalu memberikan jawaban yang menenangkan kita. Kalau Daud selalu berbicara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur pasal 62. Bahkan murid-murid ketika mereka menyeberang dengan perahu, ya, dan kemudian badai topan mengamuk, cara-cara mereka tak mampu meredakan dan kemudian membuat mereka lepas daripada kecemasan. Tapi ketika mereka membangunkan Yesus, maka jawaban itu ada pada Yesus. Dan Yesus berbicara, gelombang dan badai berhentilah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, kalau kita sedang punya masalah dengan sakit hati, atau kita punya luka batin, atau kita sedang punya masalah-masalah psikologis yang begitu menekan, masalah-masalah kehidupan yang begitu kompleks, kalau selama ini engkau mencari jawabannya ada di mana, firman Tuhan hari ini berbicara, marilah kepadaku. Mari datang kepada Tuhan. Hal ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan sejati harus diusahakan. Nah, ini bedanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang yang seolah-olah mengharapkan kebahagiaan itu adalah bim salabim. Kalau boleh terjadi dengan begitu saja tanpa ada sebuah pergumulan, tanpa ada sebuah usaha. Mari kita coba cek kembali di ayat yang ke-29, ya. Alkitab saya berbicara pada ayat yang ke-29, pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, ya. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah, ada dua hal yang memang Alkitab minta kepada kita hari ini, ya. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Itulah bentuk, ya, bentuk usaha yang harus dilakukan. Pikulahku yang kupasang. Ini menarik, saudara, ya. Kenapa saya katakan menarik, ya? Kalau kita lihat kerbau, ya, di atasnya dipasang kuk, ya, maka ternyata Yesus ada pada satu sisi dan kita pada sisi yang lain. Dan kemudian kuk itu harus kita kenakan. Artinya apa, saudara? Tentu kita butuh usaha, tidak hanya sendiri, tapi kita berusaha memasangkan kuk itu pada leher kita. Seekor kerbau ketika dia pasangkan itu dan satu kerbau lagi dipasangkan yang lain, dan kemudian mereka membajak, maka bajakannya bisa akan puas. Tapi ini menarik, sebab apa? Ketika memang kuk yang kita kenakan itu adalah kuk Kristus, maka satu sisi yang lain dia katakan lewat perikop ini, pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pertama itu adalah pikulahku yang kupasang. Nah, ajakan yang kedua, saudara, dari teks ini adalah apa? Belajarlah kepadaku. Artinya apa? Kita belajar kepada guru agung kita, ya.
kita belajar kepada hikmat yang sangat luar biasa itu, kita mengikuti langkahnya. Apabila Tuhan memerintahkan kepada kita berjalan untuk pergi, maka kita ikuti untuk pergi, bukan untuk melamar. Karena orang belajar ya, tentunya akan mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Kalau dia katakan maju, maka kita maju. Kalau dia katakan berhenti, maka kita harus berhenti. Karena biasanya dua binatang, ketika memang mereka mengerjakan pekerjaan untuk membajak, mereka itu memang harus senada seirama. Yang ketiga, saudara, dari teks kita hari ini, dia katakan lagi, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus mau katakan bahwa ia akan menjadi guru yang sangat pengertian dan adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Sebab apa? Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Sebagai seorang guru, dia akan mengajarkan hal yang begitu luar biasa. Tapi sebenarnya isi yang hebat dari seorang guru yang luar biasa itu apa? Dia lembut dan rendah hati. Ini bagian yang hebat. Kebahagiaan sejati itu memang harus diusahakan. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitulah pembelajaran yang memang sangat kuat dalam Alkitab yang kita temukan pada saat ini. Dan saya mau katakan di penutup ayat yang ke-30, kita akan melihat satu hal yang sangat luar biasa kembali. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa ketika kita memakai kuk bersama dengan dia, artinya apa? Dia yang akan meneguhkan, dia yang akan menguatkan. Sebab apa? Dalam dirinya sendiri ya, tidak ada beban, sehingga dia bisa angkat pergumulan kita, beban kita, dan kita akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya nggak tahu bagaimana pergumulan dan persoalan kita ya, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Tapi hari ini kita kembali belajar lewat teks ini bahwa apa? Bahwa poin yang pertama yang kita pelajari adalah apa? Kebahagiaan sejati adalah masalah kelegaan dan ketenangan jiwa, bukan pada popularitas kita, bukan kepada kekayaan kita, tapi kebahagiaan sejati adalah masalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Yang kedua, kebahagiaan sejati itu hanya ada pada Tuhan. Dan poin yang ketiga yang begitu indah, kebahagiaan sejati harus diusahakan. Dan akhirnya ketika kita berjalan seiring bersama dengan Kristus, maka beban kita pun akan ringan. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati kita, menguatkan kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami tidak mencari kebahagiaan di tempat yang lain, tapi kami mencari kebahagiaan hanya ada dalam nama Tuhan. Kami juga belajar hari ini Bapa dalam surga, bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang diusahakan. Bahkan kami belajar hari ini Tuhan, ketika kami berjalan seiring dengan Yesus, maka itu akan menenangkan dan menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau memberkati aku
Yesus memberkati kita semua.